Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Ujian akhir semester kali ini diberikan 7 soal dan di sini disuruh memilih 5 dari 7 soal tersebut. Dan saya memilih soal nomor 1, 7, 4, 5, dan 6. Yang pertama, soal nomor 1. Teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang masing-masing tahap pembangunan Rostow. Pengertian, syarat-syarat, dan ciri tahapan. Profesor W.W. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses keseimbangan ekonomi. Ia membedakan ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, dewasa, dan masa konsumsi massal. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Sebenarnya, banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan produktivitas. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumbuk pada adanya satu batas atau pagu, yaitu tingkat output. Tidak ada sarana dan pandangan pasca Newton terhadap dunia fisika. Struktur sosial masyarakat seperti itu bersifat berjenjang. Hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Lebih dari 75% penduduk yang bekerja bergerak di bidang pertanian. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan, yang kemudian dihamburkan untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta penguburan, dan perkawinan atau untuk perang. Tahap ini dicirikan oleh keadaan iptek yang masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi oleh sektor pertanian pedesaan. Struktur sosial politik juga masih bersifat kaku. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Prasyarat tinggal landas didorong atau didahului oleh 4 kekuatan: Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penalaran dan ketidakpercayaan sebagai pengganti kepercayaan dan kewenangan, mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan ke negara kebangsaan, menanamkan semangat penggambaran yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembaruan, serta timbulnya kaum borjosi, golongan elit di kota-kota dagang baru. Kekuatan nilai sosial, kekuatan nilai sosialnya. Singkatnya, prasyarat tersebut muncul tidak dari dalam, tetapi merupakan desakan dari luar. Proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini. Pada mulanya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah suatu yang mustahil,
dan merupakan satu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik, baik itu berupa kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu. Pendidikan sekurang-kurangnya bagi beberapa orang tertentu, meluas dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup modern. Yang ketiga yaitu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. Dengan istilah kepentingan bersama itu, Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Di tempat lain, Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Syarat tinggal landas. 3 kondisi penting yang saling berkaitan di bawah ini merupakan persyaratan tahap tinggal landas. Yang pertama, kenaikan laju investasi produktif, misalnya dari 5% atau kurang ke lebih 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Dan yang ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentelan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan suatu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan yang penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Perubahan yang kedua ialah watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Yang ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang menuju perubahan yang lebih jauh. Tahap yang kelima ialah era konsumsi massa besar-besaran. Ada 3 kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap purna dewasa ini. Yang pertama, penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Yang kedua, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja. Yang ketiga, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik dan sebagainya. Kecenderungan pada konsumsi besar-besaran barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa pada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu nomor 7. Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor. A. Tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar.
Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik atau backwash effect cenderung membesar dan dampak sebar atau spread effect cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal ini, dia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, saya memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Yang B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan ketimpangan regional. Ada ketidaksamarataan regional dalam satu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Ketimpangan regional ini akan semakin menjadi parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Dampak balik, migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan. Myrdal menelaah dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan di wilayah-wilayah negara terbelakang. Daerah-daerah dan wilayah-wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang muda dan aktif bagian lain negara bersangkutan. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi lebih baik ada pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Demikian pula, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang. Dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, pembebasan dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang telah mapan, yang biasanya memberikan iklim yang lebih menguntungkan sedemikian rupa sehingga bahkan industri kerajinan tangan dan industri yang ada sebelumnya di wilayah lain pun menjadi terhambat. Yang ketiga ialah pertanyaan nomor 4. A. Pengertian keseimbangan yang harus diciptakan ketiga doktrin tersebut. Pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan pertanian dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut, ia memerlukan pula keseimbangan antara overhead sosial dan overhead ekonomi dengan investasi langsung produktif.
dan antara ekonomi eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horizontal. Singkatnya, teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua faktor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. B. Alasan yang dikemukakan ketiga teoretisi tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Rosenstein-Rodan, Nurse, dan Arthur Lewis. Rosenstein-Rodan adalah ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikel-artikel. Anggapannya yang utama ialah bahwa acap kali produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privat. Dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang bersama. Dalam menguatkan pendapatnya, Rosenstein-Rodan memberikan sejumlah contoh di mana PMS suatu investasi lebih besar daripada PMP-nya. Kemungkinan saling lengkap antara berbagai industri lah yang membawa ke arah investasi yang paling menguntungkan, dapat dilihat dari sudut masyarakat. Menurut Nurse, lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi, jika lingkaran tersebut dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Lingkaran setan kemiskinan seperti diketahui bekerja baik pada sisi penawaran maupun sisi permintaan. Pada sisi penawaran, lingkaran ini berupa kapasitas kecil untuk menabung karena berbeda dari pendapatan real yang rendah. Pendapatan real yang rendah adalah karena rendahnya produktivitas, yang sebaliknya disebabkan karena kurangnya modal. Kekurangan modal adalah hasil dari rendahnya kapasitas menabung. Pada sisi permintaan, dorongan untuk investasi adalah rendah karena rendahnya permintaan yang disebabkan rendahnya tingkat pendapatan real penduduk. Dorongan untuk investasi karena itu dibatasi oleh luas pasar yang pada gilirannya tergantung pada produktivitas. Karena kapasitas membeli pada hakikatnya adalah kapasitas memproduksi, dan produktivitas tergantung pada jumlah modal yang digantungkan dalam produksi. Tapi bagi pengusaha perorangan, penggunaan modal terhalang oleh sempitnya pasar yang pada gilirannya dibatasi oleh rendahnya produktivitas. Dengan demikian, lingkaran setan ini akan menjadi lengkap. Ringkasnya, kata Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan peran sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Soalan keempat yaitu pertanyaan nomor 5. A. Pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen beserta contohnya. Menurut Hirschman, ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek sebelumnya dan menciptakan ekonomi eksternal baru yang dapat dipakai oleh proyek selanjutnya. Tapi ada beberapa proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakan, yang disebut rangkaian investasi konvergen. Hirschman juga menyebutkan investasi indusit karena proyek-proyek itu merupakan penerima rezeki dari ekonomi eksternal. Ada proyek lainnya yang juga menciptakan ekonomi
eksternal lebih besar dibandingkan dengan yang mereka ambil, yang digolongkan sebagai rangkaian investasi divergen. Dari sudut pandang perekonomian, yang belakangan ini lebih disenangi oleh masyarakat daripada oleh swasta. Sedang investasi indosit kurang diinginkan ditilik dari sudut pandang masyarakat. Yang kemudian nomor 5 yang B-nya, tujuannya yaitu dalam praktek kebijaksanaan pembangunan ekonomi harus bertujuan. Yang pertama, mencegah rangkaian investasi konvergen yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya. Yang kedua, mendorong rangkaian investasi divergen yang menciptakan ekonomi eksternal lebih besar daripada yang diambilnya. Pembangunan hanya dapat berlangsung dengan cara menimpangkan perekonomian. Cara ini ditempuh dengan cara menanamkan modal di bidang overhead sosial atau kegiatan produktif langsung. Yang terdahulu menciptakan ekonomi eksternal sementara yang belakangannya menyerap ekonomi eksternal. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. A. Pengertian dari dualisme teknologi. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya Boeke, Profesor Higgins membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti ini memperberat masalah pengangguran teknologis atau pengangguran struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Teori Higgins mengenai dualisme teknologi memasukkan problem proporsi faktor, sebagaimana diperbincangkan oleh Eckhaus dan dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan kerja produktif yang ditemui di kedua sektor dalam perekonomian terbelakang tersebut, sebagai akibat tidak sempurnanya pasar, perbedaan kekayaan faktor, dan perbedaan fungsi faktor produksi. Pertanyaan 6B, bagaimana terjadinya pengangguran tersembunyi dan pengangguran struktural akibat disproporsi faktor produksi di negara sedang berkembang? Jelaskan masing-masing menggunakan kurva. Berdasarkan berbagai fungsi produksi di kedua sektor tersebut, Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi di perekonomian dualistik. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri tumbuh dan berkembang dengan bantuan modal luar negeri. Jadi, industrialisasi menyebabkan pertumbuhan penduduk yang melebihi laju akumulasi modal di sektor industri. Karena sektor ini memakai teknik padat modal dan koefisien teknis tetap, maka sektor ini tidak dapat menciptakan kesempatan kerja pada laju yang sama dengan laju pertumbuhan penduduk industrialisasi, bahkan dapat menyebabkan penurunan relatif proporsi pekerjaan total di sektor tersebut. Dengan demikian, buruh surplus tidak mempunyai alternatif lain kecuali mencari pekerjaan di sektor pedesaan. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi tidak membantu dalam mengatasi pengangguran tersembunyi. Kemajuan teknologi tersebut malah cenderung lebih memperbesar pengangguran. Yang dimaksudkan Profesor Higgins berpendapat bahwa selama 2 abad terakhir hanya sedikit saja atau tidak terjadi kemajuan teknologi di sektor pedesaan. Sementara di sektor industri terjadi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Hal ini cenderung meningkatkan jumlah pengangguran tersembunyi. Situasi ini semakin buruk dengan dipertahankannya tingkat upah tetap tinggi oleh kegiatan serikat buruh atau oleh kebijaksanaan pemerintah. Karena tingkat upah industri yang tinggi dibanding produktivitas akan merangsang para pengusaha untuk memperkenalkan teknik yang menghemat buruh dan dengan demikian mengurangi lebih lanjut kapasitas sektor industri dalam menyerap buruh surplus. Dengan demikian, faktor-faktor ini mengekalkan
kecenderungan dualisme teknologi di negara-negara terbelakang. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.